Halo Sobat Pengawasan, selamat datang di podcast Bawaslu Kota Palangkaraya. Pada episode kali ini, kita akan membahas kegiatan Bawaslu di luar non-tahapan pemilu seperti sekarang ini, khususnya mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang kita sering sebut sebagai PDPB. Baik, telah hadir bersama saya di sini Bapak Eko Sulistyo Budi, selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Palangkaraya. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Mas Dadang. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bawaslu di masa non-tahapan seperti ini Pak? Kabar Bawaslu di masa non-tahapan masih tetap melaksanakan pengawasan. Ya. Dan pada saat ini Bawaslu melaksanakan pengawasan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang kita sering sebut sebagai PDPB. Betul. Ya, Pak, ya? Mungkin bisa dijelaskan Pak, itu PDPB itu seperti apa Pak? Jadi kalau PDPB seperti apa? Jadi berdasarkan surat edaran dulu ya, surat edaran dari Bawaslu RI nomor 29 tahun 2025 ini berkenan tentang pengawasan penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu Kota Palangkaraya melaksanakan instruksi itu yang pertama. Ya. Karena apa? Karena PDPB ini merupakan proses ini pemutakhiran data pemilih, ya. Dan ini dilakukan terus menerus, ya. Dilakukan terus menerus berkesinambungan dalam rangka untuk memastikan ya data pemilih itu benar-benar pertama valid, kedua nanti mutakhir, ya kan, dan akurat. Nah ini yang sekarang sedang Bawaslu coba lakukan terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kenapa PDPB itu penting Pak untuk dilakukan khususnya di masa non tahapan seperti ini Pak? Karena PDPB ini menjadi dasar dalam menjamin hak warga negara Indonesia, ya. Serta ini khususnya pemilih ya, serta kita berupaya untuk melakukan pencegahan ya pada saat pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan nanti. Makanya bagi kita proses pemutakhiran data pemilih ini sangat penting karena itu nanti juga berdampak terhadap logistiknya KPU ya, khususnya surat suara. Karena apabila akurat data pemilih ya, KPU mudah menghitungnya, tinggal menambah 2,5% atau 2% sesuai dengan jumlah pemilu ataupun pemilihan. Jadi ada penambahan 2,5 atau 2% itu sebagai surat suara cadangannya dari setiap masing-masing TPS. Jadi sehingga kita berharap proses pemutakhiran ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Eko, untuk kita sendiri Pak Eko sebagai Bawaslu dan juga khususnya Divisi Pencegahan, itu seperti apa Pak sebenarnya langkah-langkah dalam mengawasi PDPB itu sendiri Pak? Jadi langkah-langkah yang dilakukan pertama kita juga berkoordinasi dengan pihak KPU. Dalam berkoordinasi ini dalam rangka apa? Kita melaksanakan pengawasan yang coktas yang dilakukan oleh KPU coktas ya, pencocokan terbatas dari data turunan yang diterima KPU dari KPU RI. Ya. Nah, kita bersama-sama dengan teman-teman KPU untuk melakukan pengawasan tersebut. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil. Ini untuk mencocokkan data itu. Benar nggak data ini sesuai tidak dengan data yang ada di Dukcapil. Oh ya, seperti itu ya Pak ya. Baik, untuk PDPB sendiri Pak, biasanya ini kalau di masa tahapan pemilu itu ada banyak kerawanan-kerawanan yang terjadi. Kalau dari tahapan PDPB itu sendiri atau adakah kerawanan yang terjadi Pak? Kalau kerawanan yang terjadi itu pasti ada. Ya. Pertama contoh sederhana saja, ketika kita laksanakan pengawasan PDPB tersebut, kita masih menemukan adanya data orang meninggal, namun pada kenyataannya yang bersangkutan masih hidup. Itu ada. Dan ini tentu juga menjadi perhatian kita gitu. Dalam rangka memastikan bahwa data itu benar-benar seperti kita sampaikan tadi valid, akurat, dan mutakhir. Nah, kemudian sebaliknya juga ada data yang di DPT itu ada namanya, namun kenyataannya masih meninggal. Nah, ini kita koordinasi juga dengan pihak
pihak Dukcapil. Dukcapil ya Pak ya. Nah, tapi kalau yang data di DPT ada namanya, ternyata yang berstatus masih meninggal, informasi yang kita dapatkan karena dari pihak keluarga ya almarhum tersebut ini tidak mengurus surat keterangan kematian, sehingga data kependudukannya itu masih berstatus hidup. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Namun antisipasi terakhir pada saat nanti pemungutan suara di hari H, nah kita minta kepada pihak penyelenggara, khususnya penyelenggara teknis, pihak KPU sampai jajaran terbawahnya nanti KPPS ini untuk bisa mencoret nama warga negara Indonesia tersebut yang sudah meninggal agar diketahui juga oleh warga setempat. Nah, itu. Kemudian juga kerawanannya pindah domisili, Mas. Pindah domisili. Contoh sederhana kan penduduknya, misal contoh di Kota Palangkaraya, tapi ada sebagian bekerja di misalnya kabupaten tetangga. Ya. Nah, ini ketika dimutakhirkan ya diproses tadi, informasi dari keluarga tersebut kita tidak dapatkan. Kita tanya kiri kanan tetangga, misalnya mereka menyatakan ada orangnya, tapi nggak tahu kemana, ya kan? Kita tanya misalnya dengan RT, datanya masih ada, ya kan? Tapi warga tersebut lama meninggalkan kediamannya. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Apakah dia sudah pindah, tidak melaporkan, atau dia memang keluar kota sementara? Nah, ini juga yang menjadi tantangan ketika kita lakukan upaya-upaya pengawasan tadi untuk mendapatkan data yang akurat. Baik. Nah, itu. Nah, kemudian juga kita dapatkan misalnya data yang memenuhi syarat misalnya, tapi tidak masuk dalam DPT, ini juga bisa ada. Ya, warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih, dia tidak terdaftar di DPT. Ada juga yang melapor, Pak, saya pemilu kemarin tidak terdaftar di DPT sehingga saya menggunakan KTP sesuai domisili di pukul 12. Nah, ini juga jadi catatan juga bagi kita, kan? Kemudian kita bisa saran perbaikan kepada teman-teman KPU. Nah, itu diantaranya kerawanan-kerawanan. Kerawanan terjadi seperti itu, Pak. Lalu bagaimana Pak kita untuk memastikan bahwa kerawanan itu bisa diperbaiki atau bisa diminimalisir terjadinya kerawanan itu, Pak? Nah, upaya yang kita lakukan pertama, kita lakukan pengawasan aktif. Tadi ya. Kita lakukan terus-menerus, kemudian salah satu upayanya uji petik. Uji petik itu kita untuk mendapatkan data. Termasuk juga kegiatan misalnya sosialisasi itu juga sama, kita juga dapatkan data. Karena kita langsung uji petik ya. Nah, di uji petik ini nanti kita akan temukan data-data dari warga negara Indonesia tersebut. Apakah yang bersangkutan memang sudah meninggal atau belum? Kalau sudah meninggal, kita sarankan kepada pihak keluarga untuk membuat surat keterangan kematian agar segera dilaporkan ke RT atau ke RW ataupun ke kelurahan ataupun kecamatan atau langsung ke dinas Dukcapil agar apa? Dibuat surat keterangan kematiannya sehingga data tersebut bisa dihapus dari data kependudukan. Nah, itu upaya. Kemudian yang kedua, ya kita bisa bertanya juga pada satu uji petik itu, apakah ada anggota TNI Polri di keluarga tersebut? Yang maksudnya yang baru masuk jadi anggota TNI Polri di tahun ini misalnya. Nah, kalau memang ada, berarti kan yang bersangkutan untuk yang akan datang tidak mempunyai hak pilih. Atau sebaliknya, ada nggak anggota TNI Polri, orang tuanya misalnya ada anggota TNI Polri, tapi tahun ini pensiun. Nah, itu juga sebaliknya. Di pemilu yang akan datang, yang bersangkutan sudah bisa mempunyai hak pilihnya. Nah, itu kerawanan. Kemudian tadi sama yang domisili, itu juga jadi kerawanan kita. Kemudian apalagi ya, selain beberapa hal tersebut, nah ini juga kita juga pengen memastikan ada tidak warga negara asing, kan bisa, atau warga negara Indonesia yang keluar negeri. Itu juga kita data, karena kemarin juga ada kita temukan penduduk Kalimantan Tengah ini warga bukan warga negara asing, tapi dia bersekolah ke luar negeri. Nah, ini juga perlu kita pastikan rumahnya dalam kondisi kosong, tapi dapat informasi dari keluarga anak-anaknya sekolah ke luar negeri. Nah, ini juga kita komunikasikan dengan pihak keluarganya agar datanya itu bisa juga tetap dimasukkan di Kota Palangkaraya. Nah, itu diantaranya, Mas. Seperti itu, Pak Eko. Baik, Pak Eko, untuk PDPB itu sendiri, Pak, ini menekankan kepada pemilih pemula agar benar-benar menjadi
agar mempunyai hak pilih seperti itu. Seberapa penting Pak pemilih pemula ini menjadi perhatian dalam PDPB ini Pak? Oke, jadi kalau seberapa penting, tentu pemilih pemula ini sangat penting ya. Karena mereka ini kan baru, ya baru, kemudian perlu kita edukasi sebenarnya. Perlu kita edukasi agar mereka mendapatkan pemahaman tentang pentingnya sebuah demokrasi berkenaan dengan hak pilihnya. Nah, itu. Dan tentu kita berupaya untuk salah satu upaya kita adalah memberikan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi awal tentang dirinya menghadapi nanti pada saat pemilihan umum di tahun 2029 gitu. Dan itu selalu dilakukan ya Pak ya untuk sosialisasi kepada SMA atau peserta didik itu seperti itu? Kalau untuk saat ini memang kita laksanakan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Palangkaraya. Khususnya kemarin kita lakukan sosialisasi di kelas 12 terlebih dahulu. Nanti berjenjang tiap tahun biar kita bisa tetap lakukan koordinasi dengan pihak sekolahnya gitu. Jadi yang sudah berumur 17 itu kemudian diberikan pemahaman dan pengertian mengenai pengawasan pemilu seperti itu ya Pak ya? Betul. Nah, kemudian dari upaya kita sosialisasi dan uji petik tersebut, kita bisa mengetahui berapa jumlah mereka yang sudah memiliki KTP. Atau berapa jumlah yang sudah melakukan perekaman KTP. Nah, kemudian berapa juga jumlah yang belum melakukan perekaman KTP. Yang belum melakukan perekaman kan kita bisa koneksi dengan pihak sekolah dan juga pihak dinas dukcapil. Kalau memang banyak, nanti pihak dinas dukcapil kan bisa jemput bola ke sekolah-sekolah, dan itu lebih mempermudah prosesnya ketimbang masing-masing siswa ini berangkat ke dinas dukcapil dalam proses itu. Lebih baik jemput bola, itu lebih efisien. Lebih efisien ya Pak. Baik Pak, untuk pemilih pemula sendiri Pak, untuk bisa memastikan bahwa dirinya nanti sudah masuk DPT itu seperti apa Pak? Nah, kalau untuk memastikan, pertama ya karena belum terdaftar di DPT ya, mereka pertama ceknya ke KPU. KPU kan. Apakah sudah dilakukan proses pemutakhiran atau belum? Kalau belum, mereka bisa melapor ke KPU atau ke Bawaslu juga bisa. Ke Bawaslu juga bisa ya Pak ya? Bisa, sehingga nanti kita bisa memfasilitasi mereka bahwa ada pemilih ya yang belum terdaftar. Itu bisa kita buat saran perbaikan kepada teman-teman KPU. Baik, Pak Eko, mungkin itu saja yang kita bicarakan pada siang hari ini. Sudah sangat cukup jelas seperti itu. Mungkin itu pemirsa yang bisa kami perbincangkan mengenai PDPB dan juga pemilih pemula dalam dalam Bawaslu dalam non tahapan seperti itu ya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas itu bisa langsung ditanyakan kepada kami, kepada Bawaslu Pusat atau kepada Bawaslu Kota Palangkaraya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami diskusikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.